Halo Garuda Sejati, di belahan Eropa Timur saat daun-daun musim semi berguguran pelan dan angin menyapa lapangan berdebu di Kosovo, seorang anak muda keturunan Indonesia kembali membuat decak kagum. Namanya Kirus Margono. Ya bukan sekedar penjaga gawang, ia adalah benteng kokoh yang dijaga oleh refleks cepat kilat dan nyali sekeras baja. Bagikan Raja Wali yang melesat dari sarangnya, Kirus telah menunjukkan bahwa dirinya bukan kiper biasa. Di laga Super Kosovo yang menjadi palang pintu yang tak mudah jebol. Tak tanggung-tanggung, catatan 51 penyelamatan sudah ia bukukan musim ini. Jumlah yang membuat mata pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd van den Berg, melirik lebih tajam dari biasanya. Jika serangan datang bertubi-tubi, Kirus tak pernah gentar. Ia melompat, terbang, merentangkan tangan seolah waktu berhenti. Refleksnya kadang seperti dicuri dari video game mustahil, tapi nyata. Ia membaca arah bola seakan bisa mendengar bisikan niat sang penyerang. Seperti kata pepatah, air tenang menghanyutkan. Wajah tenangnya di bawah misar justru menyimpan badai keteguhan. Dari laga ke laga, penyelamatannya bukan hanya menggagalkan gol, tapi menggugah rasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan hanya dengan angka. Ada semangat yang menular, yang memberikan harapan bahwa Garuda punya pelapis masa depan yang tak main-main. Tanda panggilan itu semakin nyata. Pelatih Sjoerd van den Berg bahkan turun langsung ke Kosovo. Ia tak sekedar memantau, tapi ikut mendampingi latihan, menilai dari dekat, mengukur kualitas dengan mata kepala sendiri. Hubungan personal antara pelatih dan pemain pun mulai terbangun. Sebuah langkah awal menuju panggilan resmi ke skuad Garuda. Panas saja karena Kirus bukan hanya jago teknik, tapi juga punya mental baja. Tak banyak bicara, namun tajam dalam aksi. Bila waktu berbicara soal siapa yang pantas, maka waktu ini milik Kirus Margono. Dalam dunia sepak bola, penjaga gawang sering dianggap sebagai bayangan terakhir, penunggu sunyi di tengah euforia. Tapi Kirus membalikan narasi itu, yang menjadikan posisinya sebagai panggung utama. Ia tak hanya menjaga gawang, tapi menjaga mimpi-mimpi mengenakan merah putih. Dari tegak, di bawah kibaran sang saka, dan mendengar Indonesia Raya bergema dari tribun ke tribun. Nama Kirus Margono sebenarnya sudah sempat ramai jadi perbincangan netizen Indonesia. Pasalnya Kirus Margono diketahui resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024. Namun Kirus Margono tak menjalani proses naturalisasi seperti pemain keturunan Indonesia lainnya. Hal ini karena pemain dengan tinggi badan 190 cm itu memiliki kewarganegaraan ganda dari sang ayah yang berasal dari Bali dan ibunya dari Iran. Kirus Margono jadi hanya diajukan menjadi WNI melalui jalur Sekretariat Negara serta Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pemain kelahiran New York, Amerika, 9 November 2001 itu menjalani pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham, Jakarta, dan resmi menjadi WNI tanpa proses panjang. Akan tetapi setelah menjadi WNI, Kirus Margono belum menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu bahkan belum pernah mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Setelah tak terlihat, Kirus Margono belum lama ini bergabung dengan klub asal Kosovo yakni KV Dukačini. Dia bergabung dengan KV Dukačini pada awal Februari 2025 dengan status empat klub setelah kontraknya di Panathinaikos B di Liga Yunani selesai pada Juli 2024. Gantikan Hernando Ari di timnas Indonesia. Akankah kehadiran Sjoerd van den Berg yang memantau langsung Kirus membuat sang pemain dipanggil memperkuat timnas Indonesia? Jika benar, peran Hernando Ari terancam terpental dari skuad Garuda. Diketahui Hernando Ari sempat jadi andalan untuk kawal gawang timnas Indonesia. Dia telah mencatatkan 13 caps di timnas Indonesia senior. Tetapi perannya tergerus usai Martin Paes resmi naturalisasi dan bisa perkuat timnas Indonesia. Paes jadi andalan di posisi penjaga gawang skuad Garuda hingga saat ini. Kemudian ada Emil Audero yang jadi pelapis. Kirus sendiri tersedia untuk membela timnas Indonesia sebab saat usianya 21 tahun ia telah memilih menjadi warga negara Indonesia. Jadi status Kirus saat ini adalah pemain Indonesia. Alias Patrick Kluivert bisa langsung memanggilnya tanpa harus melewati proses naturalisasi jika ingin kehadiran Kirus Margono di timnas Indonesia. Menarik menantikan kelanjutan dari karir Kirus. Indonesia sendiri diketahui akan melakoni 2 laga krusial pada Juni 2025 dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan Cina dan Jepang. Dalam laga melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni, Indonesia dipastikan kehilangan Martin Paes. Pasalnya pemain FC Dallas itu terkena akumulasi kartu kuning. Walau demikian, untuk posisi penjaga gawang masih ada Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Bukan tak mungkin Kirus Margono bisa mendapatkan pemanggilan dari skuad Garuda dan melakukan debut bersama tim Merah Putih. Namun selain timnas Indonesia senior, Kirus Margono juga berpeluang menjalani debutnya bersama timnas U23 Indonesia. Pasalnya dia diketahui saat ini masih berusia 23 tahun dan timnas U23 Indonesia dijadwalkan memiliki 2 agenda penting tahun ini.
Timnas U23 Indonesia dijadwalkan tampil di Piala AFF U23 2025 yang direncanakan bergulir di Indonesia pada Juli mendatang. Setelah itu, Timnas U23 Indonesia juga bakal tampil di SEA Games 2025 pada bulan Desember. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.